Pasar kripto bisa gerak sangat cepat, dan sebelum kalian sadar, pasarnya bisa memberi kita kejutan kembang api. Di sisi lain, ada kemungkinan kita masuk pasar bearish berikutnya, tapi meskipun gitu, kami tetap lebih bullish karena begitu banyak perkembangan yang akan datang di alam kripto ini. Tapi kita nggak bisa tahu pasti hal yang akan terjadi selanjutnya itu gimana. Dan kalau ada yang ngaku tahu, maka mereka hanya berbohong atau manipulasi pasar. Jadi yang penting adalah memiliki rencana, terutama rencana keluar atau exit plan. Jika keadaan pasar kripto menjadi gila lagi, entah baik maupun buruk. Dengan BTC dan ETH yang berhasil mencapai harga tertinggi atau all time high barunya dan berpotensi terbang bahkan lebih tinggi lagi, ini adalah waktu yang bagus untuk kalian meninjau strategi investasi kripto dan lebih khususnya rencana keluar atau exit plan kita. Pasti kalian nggak mau dong kehilangan kesempatan untuk ambil untung saat pasarnya sedang memanas di puncak, atau kalian juga nggak mau panik pasti untuk menjual saat pasarnya sedang turun. Jadi hari ini kita akan bahas pentingnya punya rencana dan hal yang kita perlu pertimbangkan. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Repol Group ya. Jika kalian baru di sini, sedikit disclaimer bahwa kami adalah sekelompok peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan crypto. Kami bukan penasihat keuangan, jadi mohon anggap informasi yang kami bagikan hanya sebagai edukasi semata, bukan nasihat atau saran keuangan. Jadi BTC sudah mencapai all time high baru di atas $66.000, sementara ETH tampak mengikuti karena mencapai all time high-nya yang sebesar $4.4 ribu juga. Kita mulai menuju ke akhir kuartal keempat tahun ini dan melihat bentuknya pasar, kita bisa aja mengalami ledakan harga ke atas puncaknya. Selama BTC dan ETH memasuki siklus pencarian harga baru mereka atau bahasa Inggrisnya price discovery, selama kita potensinya gerak lebih tinggi, ini dapat menyebabkan volatilitas yang signifikan di pasar. Jadi rencana keluar atau exit plan yang dapat kita terapkan itu jadi lebih penting sekarang. Mari kita bicara dulu tentang pentingnya membangun rencana. Pentingnya membangun rencana itu kita lihat banyak orang itu terjunkan ke dalam investasi kripto tanpa ambil waktu untuk memikirkan situasi keuangan mereka. Tujuannya gimana atau gimana niat mereka untuk mencapai tujuan itu. Karena cryptocurrency sangat mudah diakses, orang sering mengabaikan situasi finansial dan langsung beli aset kripto tanpa rencana. Gagal mengembangkan rencana ini dapat membawa konsekuensi berbahaya bagi portofolio investor. Misalnya nih, Satoshi. Udah dengar tentang token dari seorang influencer dan lihat harganya meningkat lebih dari 200% selama 3 jam. Satoshi nggak punya rencana investasi. Jadi, daripada menentukan berapa banyak uang yang dia ingin atau mampu investasikan, atau menilai risiko, atau melakukan uji tuntas untuk meneliti token, Satoshi malah takut bakal ketinggalan cuannya, jadi dia FOMO. Akhirnya buru-buru investasi jumlah yang tidak wajar ke dalam token dengan harapan dia akan dapat cuan besar. Selama beberapa jam berikutnya, harga token ternyata tetap naik 50% lagi. Tapi karena Satoshi nggak punya rencana, artinya dia juga nggak punya strategi keluar atau exit plan. Akhirnya dia nggak TP atau nggak ambil untung, terus dalam waktu kurang dari 1 jam, harga tokennya anjlok 60%. Satoshi panik. Takut kehilangan jumlah besar uangnya, dia langsung panik jual semua posisi dengan kerugian signifikan. Semoga cerita ini bukan kayak kalian ya. Satoshi sudah investasi lebih dari yang seharusnya dia mampu dalam konteks situasi keuangan. Hal ini menyebabkan tekanan keuangan yang signifikan dan seharusnya tidak perlu. Akhirnya membuat Satoshi ambil keputusan investasi yang emosional dan tidak rasional. Coba aja Satoshi meluangkan waktu untuk bikin rencana, dia mungkin aja malah kayak yang pertama. Dia terima kenyataan kalau udah ketinggalan kereta dan nggak perlu masuk posisi token sama sekali. Atau skenario kedua, dia ambil untung waktu sempat untuk menjaga profit dari penurunan harga. Atau skenario ketiga, dia nikmatin aja tuh harga volatilitas jangka pendek dan hodl investasinya daripada dijual rugi. Jadi apa itu exit plan? Sederhananya ini adalah rencana untuk menjual aset digital kalian atau keluar dari sebagian posisi pasar kalian. Kenapa ini penting? Punya rencana keluar membantu kalian paham dan membuat keputusan yang lebih rasional tentang penjualan aset kalian. Ini penting terutama waktu pasarnya bergerak gila. Hal ini membantu memberikan ketenangan pikiran untuk kesehatan mental kalian, serta menghindari jualan kripto waktu panik atau membuat keputusan yang terlalu emosional. Seperti apa bentuk exit plan itu? Kalau kalian belum pernah bikin exit plan, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu antara lain. Yang pertama, rencana awal kalian. Apa tujuan atau rencana awal kalian waktu pertama kali masuk posisi dan beli aset tersebut?
penting untuk memahami nilai jual dan rencana awal kalian secara menyeluruh. Ini membantu memastikan kalian tidak serakah dan berani ambil untung jika perlu. Yang kedua itu pahami psikologi pribadi kalian. Apa kalian tipe orang yang merasa sulit untuk tekan tombol jual meskipun kriptonya udah melampaui target harga? Memahami psikologi pribadi kalian dapat membantu kalian tahu nih di mana letak kesalahan atau hambatan psikologis kalian sendiri. Selanjutnya itu sudahkah kalian menghasilkan uang dalam jumlah yang mengubah hidup? Ini semua terserah pendapat atau keadaan pribadi kalian, tapi kami mengartikannya ini sebagai jumlah uang yang saya benar-benar rela kehilangan waktu tidur, tapi ternyata bisa berhasil bikin cuan besar yang tidak pernah kita duga akan terima, atau jumlahnya itu akan mengubah aspek kehidupan kita secara signifikan. Selanjutnya, menilai jangka waktu kalian. Seringkali rencana keluar itu bukan berarti keluar 100% dari posisi kalian. Hal ini dapat bergantung pada berapa lama nih jangka waktu kalian investasi dan apa kalian yakin ingin pegang aset selama sekian jumlah tahun. Ini bakal jadi penentu seberapa besar persentase kalian perlu keluar. Yang terakhir itu target spesifik. Mungkin pada waktu tertentu kalian ingin jual di level harga tertentu, seperti rencana untuk jual sekian persen aset saat mencapai harga sekian rupiah. Kalian juga bisa siapkan rencana untuk harga turun nih, misalkan kapan kalian mau jual sebelum jatuh, atau apa yang bakal kalian lakukan jika harganya mencapai titik rendah tertentu. Kami kasih contoh cerita lagi nih. Kalian mungkin punya titik jual BTC di harga $75.000, di mana kalian putuskan untuk jual 15% tumpukan BTC kalian. Atau kalian bisa aja punya beberapa posisi jual untuk target atau level harga yang berbeda dengan persentase yang lebih rendah atau lebih tinggi. Contohnya nih, kalian lihat di layar ya. Kalian bisa jual misalkan 70.000 BTC kalian jual 10%. Kalau masuk $85.000 kalian jual 10%. Kalau masuk $125 kalian masuk 15%. Terus kalau masuk $175.000 BTC kalian mau jual 25% tumpukan BTC kalian. Nah, ini nggak masalah nih kalau kalian cuma pegang 0,1 BTC atau kalian pegang 10 BTC, logika dasarnya itu tetap sama. Oke, jadi ini pentingnya exit plan yang siap dipakai. Exit plan atau rencana keluar adalah strategi untuk menjual aset digital atau keluar dari sebagian posisi pasar kalian. Kalau kita lihat puncak ledakan lagi nih untuk BTC dan ETH dikombinasikan dengan pasar kripto lainnya, mungkin ada alt season. Semua hal ini bisa jadi sangat gila guys. Pasar cryptocurrency itu gerak sangat cepat dan sebelum kalian sadar, kita dapat memasuki kesempatan di mana BTC melonjak melampaui $100.000 dan ETH terbang melampaui $10.000. Semuanya bisa jadi cepat menggelembung dan kalau kalian nggak punya rencana keluar yang siap digunakan, gelembungnya bisa pecah cepat. Kalian bisa aja terlambat jual atau tidak jual sama sekali, jadinya terjebak dalam situasi di mana kalian nggak yakin nih kapan harus keluar. Nah, apa kalian siap untuk skenario ini? Apa kalian punya rencana? Kami perlu bilang terlebih dahulu bahwa disclaimer, exit plan atau rencana keluar itu setiap orang berbeda-beda ya. Dan bukan berarti keluar 100% dari semua kripto kalian sekaligus. Di Republik Rupiah, kami akan simpan sebagian besar BTC atau ETH kami, sambil membangun rencana untuk secara perlahan mengurangi eksposur sedikit demi sedikit sambil kita naik, sambil mengambil keuntungan yang signifikan. Kalau kalian belum punya rencana, mari kami bantu kalian buat rencana hari ini. Yang pertama, nilai situasi finansial kalian. Saat membangun rencana investasi, kalian harus mulai dengan menilai diri sendiri. Situasi keuangan itu seperti apa saat ini untuk menentukan berapa banyak uang yang bisa kalian investasikan. Dengan ini, kalian paham lebih baik tentang toleransi risiko kalian. Ingat, jangan pernah berinvestasi lebih dari yang kalian mampu relakan. Kalau kalian mengalokasikan lebih banyak uang daripada kemampuan finansial, ya kemungkinan malah ambil keputusan yang tidak rasional dan malah didorong emosi dan bisa merusak premis rencana. Potensinya itu malah menghambat pencapaian finansial kalian atau bahkan malah kerugian. Selanjutnya, atur tujuan yang spesifik. Waktu planning atau bikin rencana, kalian itu penting untuk mengatur tujuan yang spesifik. Mungkin sasaran ini termasuk alasan kalian investasi, hal yang ingin kalian capai dari investasi itu. Misalnya nih, kalian mungkin mau investasi hanya untuk ngasilin banyak duit, atau kalian mau untuk tujuan DP rumah, atau kalian mau untuk bayar cicilan KPR, atau kalian mau pensiun dini.
Dengan menetapkan dan memahami tujuan yang spesifik, kalian jadi ada target yang bisa dikerjakan dan bisa bikin strategi investasi khusus untuk mencapai tujuan itu. Ini penting guys, karena dapat memberikan arahan, motivasi, dan juga tanggung jawab. Kesulitan membangun investasi tujuan kalian, mungkin kalian bisa coba pakai kriteria SMART. SMART itu singkatan dari bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan itu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu. Mari kita kasih contoh cerita lagi nih. Nakamoto adalah investor kripto yang kerja penuh waktu sebagai guru. Dia berencana untuk masuk ke dalam Bitcoin dengan DCA atau Dollar Cost Averaging dengan tujuan memiliki 500 juta rupiah untuk setoran rumah dan untuk beli mobil. Dia tahu dia mampu setor 1 juta per minggu untuk bisa beli BTC dan tujuannya itu nanti mendapatkan laba 100% atas investasi Bitcoin. Kalau kita masukkan ke kriteria SMART, yang S itu spesifik. Tujuan Nakamoto adalah berinvestasi kripto untuk mengumpulkan cukup uang dalam 5 tahun bisa DP setoran rumah dan beli mobil. Itu tujuan yang spesifik dan jelas, sesuatu yang bisa dia tulis sebagai pengingat visual. Yang M itu terjemahannya terukur. Jadi Nakamoto bisa memantau dan melacak kemajuannya dengan melihat total laba investasi atau seberapa dekat dia bisa mencapai target 500 juta rupiah. Yang A itu terjemahannya dapat dicapai. Nakamoto sudah atur sendiri tujuan dan periode waktu yang realistis dapat dicapai. Dia nggak berjudi untuk ngarep cuan 10 miliar atau bisa mutar modal investasinya 50 kali lipat. Terus yang R itu relevan. Kalian nggak bisa mempertahankan tujuan yang tidak kalian minati. Nakamoto udah menetapkan sendiri tujuan yang relevan yang memang dia minati selaras dengan tujuan hidupnya. Jadi bikin dia lebih bersedia untuk mengikuti rencana ini. Terus yang T itu terjemahannya berbasis waktu. Nakamoto sudah menetapkan dirinya 5 tahun untuk mencapai ini, yang mana merupakan kerangka waktu realistis mengingat tujuannya untuk menggandakan total investasi. Yang nggak masuk akal kalau kalian tuh maunya target untung 100% cuma dalam beberapa hari. Jadi kalau udah kalian paham kriteria SMART, kita kembangkan batas waktu yang realistis nih. Saat menetapkan tujuan investasi, kalian mungkin ingin kembangkan batas waktu yang realistis. Kapan kalian mau capai semua ini? Misalnya, kalau kalian investasi untuk masa pensiun, pasti batas waktunya tuh jauh lebih lama daripada kalau kalian investasi untuk nabung DP KPR rumah 5 tahun dari sekarang. Penting juga untuk kalian teliti secara menyeluruh aset portofolio kalian itu, lihat apakah rasio risiko dan hadiahnya sejalan dan seimbang dengan batas waktu yang kalian tentukan. Terus selanjutnya kita buat strategi untuk memenuhi tujuan itu. Jadi setelah kalian kenal tujuan investasi dan batas waktu, kalian akhirnya bisa buat strategi untuk memenuhi tujuan. Disinilah kalian dapat menetapkan aturan dan proses untuk hal-hal seperti penyeimbangan portofolio atau TP di mana kalian mau ambil untung atau kalian mau memperhitungkan pajak. Nah, kalian bisa masukkan jenis investasi dan alasan kalian mau investasi itu. Kalian mungkin bisa uraikan set kriteria yang harus dipenuhi sebelum TP atau ambil untung. Contohnya gini ya, cerita lagi nih, Vitalik. Vitalik misalnya, dia udah meneliti Ethereum. Dia menyimpulkan bahwa Ethereum masih murah, jadi dia mau investasi. Vitalik merogoh kocek 20 juta rupiah untuk beli 10 ETH dengan harga 2 juta per ETH. Sebelum dia beli, Vitalik menghabiskan waktu untuk memikirkan hal apa yang akan terjadi dan dia lakukan jika skenarionya harga ETH itu naik. Aturan yang dia buat nih untuk dirinya sendiri adalah sebagai berikut. Kalau ETH turun di bawah 2 juta, jangan lakukan apa-apa. Kalau ETH mencapai 3 juta, jual 25% dari 10 ETH tadi. Dengan itu Vitalik mencairkan 7,5 juta rupiah dan masih punya 7,5 ETH. Kalau ETH mencapai 5 juta rupiah, jual 50% dari sisa 7,5 ETH. Dengan itu Vitalik mencairkan 26,25 juta dan masih punya 3,75 ETH. Kalau ETH mencapai 7 juta, jual 100% dari sisa 3,75 ETH yang dia punya. Dengan itu Vitalik mencairkan 52,5 juta dan akhirnya sisa 0 ETH. Jadi kalau dalam skenario Vitalik ini, jika ETH mencapai 7 juta rupiah, Vitalik akan mendapat untung sebesar 32,5 juta rupiah. Ini mengurangi modal awal dia yang 20 juta. Ini berasumsi ya kalau dia mengikuti aturan yang sudah dia buat di atas. Jadi dengan asumsi itu kita harus tahu nih pentingnya tanggung jawab dengan rencana yang udah kita buat nih. Kembangkan metode untuk mengukur dan membuat diri kalian bertanggung jawab terhadap strategi kalian. Cara efektif untuk melakukan ini adalah dengan dokumentasi tujuan, strategi, dan aturan investasi kalian. Dan tampilkan di tempat yang sering kalian lihat seperti meja, atau papan, atau di dinding.
Cara lain mungkin dengan menceritakan tujuan atau strategi investasi kalian ke teman-teman atau anggota keluarga yang terpercaya, atau bahkan seseorang profesional seperti perencana keuangan. Melacak dan belajar dari investasi masa lalu dapat membantu kalian mengukur kinerja dan mengenali area kesalahan investasi dan rencana kalian. Jadi harus diingat, rencana itu hanya efektif kalau kalian mampu eksekusi. Mungkin bisa siapkan order jual yang udah kalian tentukan sebelumnya dengan otomatis. Jadi kalian udah pasti TP, nggak bakal terpengaruh emosi nih. Jadi kalian udah pasti TP sesuai target harga tertentu, tidak terpengaruh emosi kalian. Ini bisa dilakukan dengan DEX atau bursa desentral tertentu, atau juga bisa kalian lakukan dengan SEX, di mana bursa terpusat juga menawarkan fitur ini. Ingat guys, kembangkan rencana investasi yang khusus untuk situasi pribadi kalian. Pertimbangkan riset kalian sendiri tentang rencana investasi yang lebih komprehensif sesuai kebutuhan kalian. Bicaralah dengan profesional keuangan kalau kalian ragu. Exit plan atau rencana keluar setiap orang itu akan berbeda-beda, dan kami sarankan untuk bicara dengan profesional di bidang investasi jika kalian perlu panduan atau bantuan. Jadi sekian dari kami hari ini guys. Apa kalian sudah punya rencana dan strategi exit plan yang sudah kalian siapkan untuk pakai? Karena kami percaya dan cukup bullish, pasar crypto market itu masih akan memberikan kejutan kembang api dalam waktu dekat. Semoga tips dan trik yang kami berikan di video ini bisa membantu kalian semua. Kalau kalian suka videonya silahkan like. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kami biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari Republik Rupiah. Dan juga follow semua akun media sosial yang kami miliki serta bergabung ke server Discord kami. Semua linknya akan kami sediakan di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!